Pemirsa, setelah berhari-hari mengalami gangguan di sejumlah instansi pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah mengakui bahwa pusat data nasional telah diretas. Upaya pemulihan pun disebut sedang dikebut. Benarkah pemerintah sesungguhnya sudah mengendus upaya peretasan ini sejak 3 hari sebelum pusat data nasional down? Kami akan hadirkan data dan faktanya untuk Anda berikut ini. Pemirsa, Kamis 20 Juni, layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta lumpuh. Ini mengakibatkan antrian panjang pemeriksaan dan keluhan dari warganet di media sosial. Usut punya usut, ternyata sistem pusat data nasional sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang berada di Surabaya mengalami gangguan. Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara mengungkap bahwa serangan mulai terjadi pada Kamis dini hari atau pukul 00:54 waktu Indonesia Barat. Namun pemirsa, rupanya BSSN telah mendeteksi adanya tindakan mencurigakan sejak Senin 17 Juni 2024. Tepatnya pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Menurut BSSN ada upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang membuat sistem keamanan pusat data nasional sementara atau PDSN menjadi rentan. Dan hingga Senin 24 Juni BSSN akhirnya mengungkap bahwa serangan teridentifikasi sebagai Brain Saver ransomware yang dikembangkan oleh sebuah kelompok kejahatan siber. Ransomware yang merupakan perangkat lunak berbahaya ini diciptakan untuk memblokir akses ke sistem komputer. Nah pemirsa, ransomware Brain Saver ini menghapus sistem file penting dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Kita ke informasi berikutnya, bagaimana dengan dampak serangan ransomware. Nah, serangan ransomware di PDSN Surabaya ini ternyata tidak main-main dampaknya. Ada 210 instansi, baik di pusat dan daerah yang mengalami peretasan. Sebagai contoh pemirsa, dan kemudian juga menjadi viral, tentu yang terjadi di Kemenkumham. Layanan imigrasi di sejumlah titik pemeriksaan imigrasi seperti Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda hingga Pelabuhan Batam Center terganggu. Antrian tentunya mengular karena proses pengecekan keimigrasian berlangsung lama. Selain layanan imigrasi, gangguan PDSN ini juga berakibat pada layanan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online Kemendikbud. Di Depok, Jawa Barat, pemirsa, orang tua kesulitan untuk melakukan pendaftaran online hingga data anak yang tertukar dengan data anak lainnya. Peretasan di PDSN juga ternyata mengakibatkan terganggunya proses perizinan kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta lambannya proses pengajuan sertifikasi halal atau sertifikat halal di Kementerian Agama. Dan yang mengejutkan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengakui ada kebocoran data lama milik Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS Polri. Nah, sebenarnya seperti apa ransomware Brain Saver ini bekerja? Pemirsa, kami akan paparkan dan mengapa dampaknya menjadi begitu besar. Ransomware pada dasarnya adalah sebuah perangkat lunak, namun berbahaya yang diciptakan untuk memblokir akses ke sistem komputer. Seorang hacker atau peretas melakukan aksinya dengan cara menebar klik tautan atau lampiran email. Jika tautan atau email tersebut dibuka, maka secara otomatis perangkat korban akan menginstal ransomware tersebut. Hacker kemudian bisa masuk ke dalam sistem dan mulai menjalankan aksinya dengan menyerang data sensitif atau sistem penting yang dimiliki oleh organisasi. Ketika sistem telah dapat dikendalikan, hacker akan menginskripsi file-file tersebut sehingga pemilik tidak dapat mengakses sistem itu. Dan usai sistem dikendalikan, data terenkripsi, hacker biasanya akan meminta korban membayar tebusan yang tinggi. Contohnya dalam kasus peretasan PDSN Kemenkominfo ini, pelaku disebut meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 131 miliar rupiah. Pemirsa, kasus peretasan atau kebocoran data di Indonesia ini bukan kali pertama terjadi. Namun lagi-lagi cara pejabat negara merespons situasi ini kerap membuat rakyat geleng-geleng kepala dan ikut bingung. Mereka yang menangani lagi-lagi tergagap-gagap dalam mengantisipasi. Sebut saja Menkominfo Budi Aris Setiadi pada Kamis 20 Juni hanya menyatakan bahwa terjadi gangguan pada pusat data nasional sehingga berdampak pada beberapa layanan publik dan tanpa menjelaskan lebih lanjut gangguan atau penanganan yang sudah dilakukan apa. Kemudian 2 hari berselang, Menko Polhukam Hadi Cahyanto hanya menyampaikan terdapat masalah teknis yang terjadi. Namun penyebab pastinya juga belum ditemukan.
Baru kemudian pada Senin 24 Juni atau 4 hari setelah PDSN diretas, Kepala BSSN Hinsa Subirian mengakui bahwa insiden PDSN adalah sebuah serangan siber. Pertanyaan publik kemudian, normalkah identifikasi serangan siber setelah masa peretasan 4 hari pemirsa? Dan tentunya pemirsa patut diakui insiden server imigrasi yang down yang ternyata diketahui adalah ulah hacker yang membobol pusat data nasional sangat mencengangkan publik. Tak hanya data penting negara yang akan terkuak, namun bahkan data pribadi masyarakat juga terancam. Apa yang salah dan harus segera dibenahi dari insiden kebobolan serangan hacker di pusat data nasional ini, kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Sifrek Pratama Persada. Maksud kami Direktur Eksekutif Cisrek Pratama Persada. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam, Mbak Eva. Iya, Pak Pratama, pertanyaan publik kemudian normalkah identifikasi serangan siber setelah masa peretasan berlangsung 4 hari? Ya nggak normal sama sekali lah. Kan sebenarnya tadi indikasinya sudah diketahui 3 hari sebelumnya. Kemudian ketika terjadi kejadian hari Kamis itu harusnya itu sudah tahu apa yang terjadi begitu. Dan menurut saya sebenarnya tim sudah tahu apa yang terjadi gitu ketika melakukan audit digital forensik di Pusat Data Nasional yang ada di Surabaya. Cuma yang jadi masalah adalah saya nggak tahu kenapa kok sepertinya agak umpetin gitu, sembunyikan terhadap kejadian yang sebenarnya gitu. Sampai akhirnya kita ngomong di media, kemudian akhirnya Pak Dirjen Imigrasi juga ngomong bahwa itu terkena ransom begitu. Kita dari awal, Cisrek dari awal sudah mengira bahwa ini bukan hanya masalah teknis, karena kalau masalah teknis terlalu lama penanganannya gitu. Misalkan listrik mati gitu, atau misalkan ada gangguan hardware atau software, itu nggak akan selama itu gitu. Dan sebenarnya gangguan-gangguan seperti ini seharusnya tidak berdampak kepada sistem yang ada di dalam Pusat Data Nasional kalau misalkan memiliki sistem backup yang baik. Nah ini kan ternyata sistem backupnya nggak jalan begitu, atau sistem backupnya juga ikut rusak, sehingga ketika main servernya, server utamanya kena masalah, kena serangan hacker, tidak bisa direcovery dari data backupnya begitu. Nah, kemudian kemarin kan disampaikan sudah berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur akan dipulihkan begitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya nggak benar gitu. Yang dipulihkan apanya? Orang ini kena ransom kok, semua filenya tersandi rusak gitu, nggak bisa dibuka gitu. Jadi imigrasi ini beruntung dia karena masih punya data backup di servernya sendiri gitu, sehingga dengan data-data yang tidak lengkap itu dengan sedemikian upayanya berhasil mengonkan lagi sistem imigrasi gitu, sehingga sekarang bisa difungsikan di bandara-bandara di Indonesia gitu. Apakah itu dari PDN? Enggak. Itu bukan data dari PDN. Data di PDN masih rusak sampai sekarang gitu. Dan Baik. secara histori belum pernah ada gitu korban yang terkena serangan ransomware dari grupnya Lockbit gitu berhasil melakukan recovery file atau datanya gitu. Sehingga kalau udah rusak ya rusak gitu. Pilihannya adalah bayar tebusan atau berusaha untuk melakukan dekripsi file-file yang terenkrip gitu. Nah, kalau bayar tebusan kan minta 8 juta US dollar ya gitu. Ya. 8 juta US dollar itu ketika dikirimkan itu juga bukan jaminan nanti akan diberikan key untuk membukanya. Apalagi ketika transaksinya menggunakan uang cryptocurrency, entah Bitcoin, entah Ethereum begitu. Ketika kita mengirimkan ke dompet digital tertentu yang diminta sama si hacker, kita sudah nggak bisa tracing lagi tuh duitnya kemana. Jadi kalau hackernya balelo gitu, bilang bahwa duitnya kurang, tambah lagi 10 juta gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi Baik. membayar juga bukan option yang baik untuk menangani masalah ini. Gitu, Mbak. Oke, Pak Pratama, tadi Anda sampaikan datanya sudah kadung rusak nih, filenya sudah kadung rusak. Jadi Ya. bagaimana cara memperbaikinya? Nggak bisa diperbaiki. Ini nggak bisa diperbaiki kecuali kita bisa mendapatkan kunci yang tepat untuk membuka sandi yang digunakan oleh grup hacker Lockbit ini gitu. Nah, sebenarnya Badan Siber dan Sandi Negara mereka memiliki ahli-ahli kriptanalisis yang bisa melakukan pembongkaran gitu ketika ada file yang tersandi. Tetapi itu takes time. Takes time-nya itu bisa
seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bahkan bisa puluhan tahun gitu. Dengan kekuatan cyber yang dimiliki oleh si ransomware ini. Jadi kalau kita mengharapkan PDN ini bisa pulih, kemudian data-data terrecovery, kayaknya agak susah sekali gitu. Jadi langkah terbaik yang harus dilakukan adalah tim dari PDN ini, walaupun PDN sementara, Kominfo gitu, mengumpulkan semua data-data yang ada, yang mungkin disimpan oleh 210 kementerian lembaga atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu, yang nyimpen datanya di PDN gitu, untuk dibantu gitu, di-up-kan lagi. Walaupun datanya tidak lengkap, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada gitu. Seperti kemarin imigrasi, dalam waktu 3 hari kan dia nulis pakai tangan tuh, siapa yang datang, nomor pasportnya, dan lain-lain begitu ya kan. Nah ini juga sama. Yang jadi masalah adalah mereka punya nggak data seperti imigrasi. Karena kita memiliki regulasi, aturan hukum, ada perpresnya tentang SPBE, begitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa kementerian lembaga, institusi pemerintah itu nggak boleh lagi punya server sendiri, nggak boleh lagi beli server sendiri gitu. Jadi mereka harus menggunakan pusat data nasional ini untuk meletakkan data-data mereka, untuk meletakkan sistem mereka. Nah, ketika institusi pemerintah ini dilarang untuk beli server, akibatnya apa? Akibatnya ketika kejadian seperti ini ternyata rusak parah gitu, mereka belum tentu punya data cadangannya gitu. Nah, Oke. ini yang jadi problem. Padahal seharusnya kalau kita melihat ya, PDN sementara ini diklaim oleh Kominfo, diklaim oleh Telkom Sigma adalah data center dengan level tier 4. Tier 4 itu adalah the highest level of data center. Jadi level paling tinggi. Artinya apa? Nggak boleh down. Online-nya itu jaminannya adalah 99,995%. Hanya 0,05% aja dia boleh down. Artinya dalam 1 tahun itu hanya boleh 4 jam saja down. Kemudian juga harus disiapkan redundansi dari mulai power supply-nya, kemudian dari backup-nya, dari sistem jaringannya, itu harus ada redundansi sehingga ketika Baik. sistem utamanya down, yang redundan ini DRC, backup dan lain-lain bisa langsung up. Butuh waktunya hanya beberapa menit. Nah, ini ternyata enggak. Sistem utamanya down, sistem backupnya juga down gitu. Nah, Oke. ini yang jadi masalah. Makanya saya heran nih, perusahaan sebesar Telkom Sigma gitu, kok bisa miss gitu? Apa bener ini tier 4 gitu? Atau jangan-jangan malah bukan tier 4 gitu. Nah, ini Baik. perlu diaudit juga tuh, nanti BPK menurut saya perlu masuk tuh. Apakah ini benar-benar data center yang sesuai dengan ideal kontrak gitu apa tidak? Karena ini luar biasa sekali dampaknya Mbak Eva gitu. Mhm. Yang Baik. ketahuan aja ini yang kemarin ngomong gitu. Imigrasi karena berhubungan langsung dengan masyarakat dia bisa ngomong, ya kan? Kemudian ada sertifikasi halal orang bisa ngomong, LKPP, pengadaan barang jasa orang bisa ngomong gitu. Dampaknya langsung gitu. Tapi ada ratusan lain lagi yang mungkin nggak ngomong atau mungkin malu gitu. Ketika sistemnya Baik. down gitu. Nah, ini kan pemerintah juga harus menginformasikan sistem-sistem apa yang down gitu sehingga masyarakat itu tidak tergantung, tidak menggantung Ya. gitu ketika mereka butuh layanan. Nah, Baik, Pak Pratama. ini hal yang menurut saya harusnya tidak terjadi. Oke, tadi yang Anda sampaikan berarti harusnya data itu bisa dikumpulkan kemudian di-upload ulang ya, itu yang bisa dilakukan lebih mudah caranya ya. Tetapi Ya. pertanyaan publik kemudian, kalau misalnya alasannya ransomware semakin canggih, bukankah harusnya keamanan cyber dan maintenance-nya juga harus semakin canggih juga, Pak Pratama? Ya iya dong, itu kita melihat bahwa security itu bukan produk akhir. Jadi sekarang ini kita bikin sistem yang hebat, kuat, enterprise gitu ya. Kita pakai firewall macam-macam, dianggapnya sudah cukup. No, enggak. Ancaman cyber itu selalu berkembang. Makanya kita selalu bilang security is a process gitu. Ini proses, nggak bisa kita berdiam diri, kemudian kita menunggu, nggak ngupdate filenya dan lain-lain, nggak bisa. Karena musuh kita ini berkembang sangat cepat sekali. Bahkan musuh-musuh kita ini sekarang bukan lagi orang. Musuh kita ini banyak yang menggunakan AI gitu untuk melakukan penyerangan. Kemudian Baik. berikutnya adalah musuh yang kita hadapi ini sekarang bukan hanya hacker Mbak Eva. Kenapa bukan hacker? Karena grup-grup hacker seperti Lockbit, seperti Conti, seperti banyak grup-grup APT lainnya, mereka menyewakan malware-nya, mereka menyewakan malware ransom-nya. Jadi kalau orang
mau bekerja sama, misalkan Mbak Eva gitu, apa namanya mau nyari duit gitu ya kan. Nah, kerjasama dengan Lockbit, kemudian bikin perjanjian, kemudian setelah deal nanti ada pembagian 70% 30%, Mbak Eva dapat 70%, Lockbitnya dapat 30%. Nanti begitu Mbak Eva berhasil melakukan penyerangan menggunakan malware yang dipinjamkan dari si Lockbit ini, namanya malware as a service gitu. Begitu dapat tebusan, tinggal dibagi duitnya. Enak. Sehingga saat ini yang melakukan penyerangan itu bukan hanya hacker, tapi orang-orang yang memang otaknya jahat, punya niat jahat, butuh uang begitu dengan melakukan kejahatan, mereka bisa nih nyewa malware-malware tersebut untuk melakukan penyerangan. Jadi musuh kita semakin banyak lagi dan ini harusnya diwaspadai. Kita di CISREC dari tahun 2023 kemarin sudah melakukan prediksi, membuat prediksi di tahun 2024 ini ransomware akan gila-gilaan gitu. Sehingga kita harus antisipasi. Bagaimana cara antisipasinya? Baik, ditahan dulu soal antisipasinya, Memiliki Pak backup. Pratama. Kita tahan Ya. dulu ya, kita akan jeda dulu pemirsa. Pemirsa tetaplah bersama kami, Top News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News dan masih tersambung bersama kami pakar siber Pratama Persada. Pak Pratama, soal antisipasi bukankah ini kan juga terkait dengan data-data dari masyarakat, data-data pribadi. Apakah selama ini pemerintah tidak melakukan antisipasi terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat? Ya, sebenarnya amanah perlindungan data pribadi itu kan ada di Undang-Undang 24 tahun 2022 ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya jelas di situ gitu bagaimana pemerintah, bukan hanya pemerintah sebenarnya, penyelenggara sistem elektronik baik pemerintah ataupun swasta wajib melindungi sistemnya, apalagi kalau sistemnya itu ada data pribadi masyarakat sehingga harus diamankan secara maksimal. Sudah ada tuh. Kemudian juga sudah ada banyak standar keamanan informasi yang bisa diterapkan. Kemudian juga ada perpres informasi kritikal gitu, informasi vital gitu, yang infrastruktur informasi vital yang sudah ditandatangani Pak Presiden gitu, yang artinya harus diamankan gitu. Ini pemerintah PDN termasuk infrastruktur informasi vital gitu yang harus diamankan. Kemudian ada banyak aturan sebenarnya yang bisa diterapkan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata ini tidak diimplementasikan dengan benar. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya kalau PDN ini dia melakukan standar-standar keamanan yang benar gitu, ini nggak akan kejadian seperti ini. Nggak akan down itu kemudian sampai datanya rusak tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Nggak akan gitu. Nah ini terjadi karena kita tidak mengimplementasikan dengan benar. Teknologinya ternyata nggak dibuat dengan benar. Kemudian yang kedua adalah orang-orangnya. Orang-orang ini harus orang berkompeten gitu. Harus ada orang-orang yang memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan pengamanan. Mereka harus eager, harus apa ya namanya ya. Mereka harus selalu proaktif gitu. Nah, ini menurut saya di Indonesia ini masih kurang nih gitu bahwa keamanan cyber itu harus menjadi priority gitu. Nah, tapi saya agak senengnya nih. Tadi saya berkomunikasi dengan teman yang sedang Sesko TNI 52 Sakti gitu yang mereka lagi sekolah. TNI itu sekarang juga sudah mulai nih. Mereka mulai aware terhadap keamanan cyber. Mereka udah mulai aware bahwa inilah nanti serangan yang akan bisa mencelakakan Indonesia gitu. Karena kita nanti, Mbak Eva, perangnya itu bukan lagi perang antara kayak Rusia Ukraina, bukan lagi kayak Israel Palestina gitu. Perangnya ya kayak gini. Ini kita hanya satu sistem yang diserang gitu. Bayangkan nanti kalau misalnya sistem transportasi juga diserang, sistem perbankan diserang, kemudian sistem-sistem yang lain telekomunikasi diserang, lumpuh negara kita ini gitu. Nah ini Oke, sama kayak bagaimana perang dengan rencana sebenarnya. big Nah, kita data dari nggak sadar. pemerintah? Kenapa? Bagaimana dengan rencana big data pemerintah dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini, ancaman-ancaman ransomware? Ini kan agak lucu menurut saya ya gitu. Pak Presiden membuat Perpres Satu Data Indonesia gitu. Yang intinya adalah pengen supaya data yang carut marut itu dijadikan satu. Bagus sebenarnya idenya gitu, supaya tidak ada lagi tentang data-data gitu, data bansos itu nggak berbeda antara Kementerian Sosial dengan Pemda dan lain-lain, jadikan satu gitu. Bagus gitu. Tetapi ketika rencana yang bagus ini tidak disertai dengan pengamanan yang cukup, akhirnya menjadi bencana. Kalau zaman dulu ya Mbak Eva ya, ketika kementerian lembaga memiliki servernya masing-masing gitu, ketika satu kementerian itu diserang, satu lembaga diserang, yang kena hanya kementerian itu saja, nggak ada masalah gitu. Nah ini begitu data disatukan, begitu sistem disatukan, apa yang terjadi? Hacker ini seneng, nggak usah kemana-mana, nggak usah nyari kemana-mana, tinggal nyerang ke satu tempat,
udah itu dia bisa menghancurkan semuanya. Dampaknya bisa sekaligus gitu. Dan karena dia tahu bahwa ini adalah sistem milik pemerintah, makanya dia minta tebusannya lumayan tinggi, 8 juta dolar gitu. Nah, ketika kita membuat suatu sistem, di Indonesia terbiasa membuat sistem yang enterprise, hebat gitu, bagus, apalagi kemarin baru diresmikan Inagov, ya kan? Semuanya digitalisasi, kita disuruh cashless society, kita bayar QRIS, kita pakai transfer, kita nggak pakai duit cash. Kebayang nggak ketika kita sudah mendigitalkan semuanya itu? Kemudian serangan cyber bertubi-tubi menyerang Indonesia. Ini judi online belum selesai. Bagaimana website-website pemerintah, website-website militer, website-website Baik. akademik kampus itu diserang sama bandar-bandar judi ini. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kemarin ketika PDN ini lagi rame-ramenya, ternyata BAIS juga diserang. Ternyata Inavis juga kena. Ternyata Kementerian Perhubungan juga kena gitu. Belum lagi sebelum-sebelumnya ada Dukcapil, ada KPU, ada Telkom, ada Indihome, ada PLN. Oh, banyak sekali gitu. Nah, Ya. ya masa kita bilang ini jadi pembelajaran, udah telat belajarnya. Baik. Ini pembelajaran yang sangat-sangat mahal sekali gitu. Iya, Dari ini kasus pelajaran yang yang sangat kemarin mahal, sudah telat belajarnya. Saya catat poinnya tadi, sistemnya harus dikuatkan, Ya. kemudian orang-orangnya juga harus mumpuni ya untuk menguatkan sistem cyber kita ya. Oh iya, Baik, benar terima sekali. kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama kami di Top News. Oke, terima kasih.